Puji nama Tuhan, selamat pagi. Saya percaya hari ini adalah hari yang diberkati karena saudara mendengarkan firman dan hidup di dalamnya. Judul pagi hari ini yang saya bawakan berbicara mengenai firman yang aktif. Dalam Yakobus 1, pada ayat yang ke-25, di sana dikatakan, "Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya." Saya menjumpai ada begitu banyak orang Kristen rajin mendengarkan firman Tuhan. Mereka mencatat setiap poin khotbah, bahkan tidak sedikit yang menghafal ayat-ayat Alkitab. Namun, seringkali mereka tidak mengalami perubahan hidup yang nyata karena hanya berhenti pada mendengar, mencatat, tanpa mau untuk melakukannya. Saudara, kita berpikir waktu 2 jam di gereja setiap hari Minggu, itu kita pikir sudah cukup dan memenuhi kehidupan untuk 1 minggu itu. Sedangkan 166 jam yang lainnya, kita mengabaikan firman Tuhan. Inilah sebenarnya akar persoalan yang sering terjadi pada orang-orang Kristen. Ingat baik ini, firman Tuhan itu bukan hanya untuk didengar saja, tetapi untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi artinya setiap waktu yang kita jalani itu harus selalu berpadanan dengan firman Tuhan. Itu berarti firman yang aktif adalah firman yang bekerja di dalam hidup kita, dan itu melalui tindakan ketaatan kita. Nah, mari kita masuk lebih dalam lagi kepada pembahasan firman Tuhan melalui kitab Yakobus ini. Yang pertama, saudara, menjadi pelaku firman bukan pendengar saja. Yakobus menuliskan, menjadi pelaku firman bukan pendengar saja. Yakobus menegaskan pentingnya menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Yakobus menuliskan bahwa firman Tuhan itu diibaratkan seperti cermin. Jadi, mendengar firman tanpa melakukannya itu sama seperti saudara habis bercermin, melihat wajah Anda di cermin, lalu segera lupa gitu. Seperti apa wajah itu? Itu yang dituliskan di dalam Yakobus 1 ayat 23 sampai dengan 24. Contohnya saudara, misalkan seorang jemaat, dia rajin mencatat khotbah tentang pengampunan. Tetapi dia tetap memendam kepahitan terhadap saudaranya, kepahitan terhadap pasangannya. Maka sebenarnya firman itu tidak bekerja. Karena tidak pernah mau untuk ia terapkan. Nah, kalau kita membaca di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 tentang membangun rumah di atas batu dan pasir, maka sebenarnya tulisan ilustrasi tentang membangun rumah ini itu dijelaskan bahwa orang bijaksana itu justru adalah mereka yang mendengar dan mereka yang mau melaksanakan firman Tuhan. Pelajaran yang kedua adalah firman yang memerdekakan. Yakobus menyebut firman Tuhan sebagai hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan. Garis bawahi di sini bahwa dosa itu membuat manusia terpenjara, sehingga mereka tidak dapat melakukan apa yang mereka kehendaki selain apa yang diinginkan oleh dosa. Ingat baik ini. Jadi jangan pernah berpikir orang yang melakukan hidup dalam dosa itu orang yang merdeka. Justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Mereka sedang dipenjara. Nah, firman ini, maksudnya firman Tuhan ini mampu memerdekakan kita dari belenggu dosa dan menuntun kepada kehidupan yang diberkati. Tetapi kebebasan ini hanya dapat dirasakan ketika kita mau hidup taat kepada firman tersebut. Saudara, hidup taat bukan terpenjara. Ingat baik, hidup taat kepada firman bukan terpenjara. Justru sebaliknya, melainkan kehidupan yang benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 32 menuliskan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan
kamu. Pelajaran yang ketiga, saudara. Merenungkan dan melakukan firman setiap waktu. Pemazmur berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dalam Mazmur 1, pada ayat yang kedua. Ingat ini, firman yang direnungkan terus-menerus akan tertanam di dalam hati Anda. Itu membuahkan tindakan yang nyata. Saudara, merenungkan itu artinya membacanya, lalu mengingatnya, serta selalu sepakat untuk bertindak sesuai dengan firman itu, apapun tantangannya dan apapun godaannya. Kalau contohnya seperti misalkan 2 Korintus 9 pada ayat yang ke-7, ini sebuah contoh dari ayat ini, bahwa dikatakan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pada saat seseorang membaca Alkitab, tetapi dia bukan hanya membaca, melainkan mengaplikasikan firman ini, yaitu firman tentang kasih di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Maka ketika orang ini mempraktekannya dengan cara memberi kepada yang membutuhkan, walaupun dia sendiri sedang berkekurangan, ini maksudnya contohnya. Bahwa dia bukan hanya membaca, tetapi dia merenungkan dan dia mau melakukan firman Tuhan itu. Saudara, firman Tuhan bukan untuk dihafalkan, tetapi untuk dimengerti. Makanya ketika saudara membaca, Anda merenungkan, itu akan tertanam di dalam hati Anda. Dan Anda bisa mempraktekkan apa yang ada di dalam hati Anda. Maka saya simpulkan, saudara, bahwa firman Tuhan itu baru menjadi hidup ketika kita, yaitu menanamkannya dalam hati dan mau mentaatinya setiap hari. Jadi bukan hanya mendengar atau lagi butuh aja saya dengar, bukan hanya mendengar atau mencatat, tetapi melangkah dengan iman untuk mau melakukannya. Nah, disitulah sebenarnya Tuhan menjanjikan kebahagiaan dan berkat bagi mereka yang mau menjadi pelaku firman. Nah, beberapa aplikasi praktis ini dapat saudara lakukan. Yang pertama, pilih salah satu ayat. Setiap hari, ambil satu ayat. Coba renungkan, terus baca, renungkan, dan mulai praktekkan dari satu ayat itu. Yang kedua, aplikasinya, tanyakan pada diri sendiri. Ketika saudara membaca ayat itu, apa yang firman ini ingin saya lakukan hari ini? Tanyain pada diri saudara. Apa yang firman Tuhan mau untuk saya lakukan hari ini? Dan yang ketiga, berdoalah. Meminta kekuatan Tuhan. Untuk apa? Untuk taat pada firman Tuhan yang saudara terima hari ini. Nah, saya tutup, saudara. Mari kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman yang sejati. Dengan demikian, hidup kita akan menjadi bukti nyata dari kuasa firman Tuhan yang aktif, yang bekerja di dalam setiap kita. Haleluya. Amin.